punya ijazah S1 tapi ngelamar kerjaan level SMA di pemerintahan, ini tuh jalan pintas yang cerdas atau malah jadi jebakan karir? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas pertanyaan besar ini, khususnya buat kalian para calon aparatur sipil negara di Indonesia. Oke, kita langsung aja ya, masuk ke inti dilemanya. Sebuah situasi yang mungkin banget lagi kalian hadapi sekarang sebagai seorang sarjana. Jadi gini, bayangin, kamu punya ijazah S1, tapi formasi CPNS yang sesuai, wah kompetitifnya minta ampun. Terus, ada nih lowongan level SMA yang kelihatannya lebih gampang ditembus. Pertanyaannya, diambil nggak ya? Apakah ini beneran jalan pintas yang cerdas buat masuk ke sistem, atau justru keputusan yang bisa bikin karir kamu mandek dalam jangka panjang? Nah, ini dia pertimbangannya. Di satu sisi, kelihatannya enak ya. Peluang lolosnya lebih besar, prosesnya lebih simpel, yang penting masuk jadi ASN dulu. Tapi, risikonya juga ada. Pangkat awalnya lebih rendah, jenjang karirnya bisa lebih lambat, dan potensi penghasilan seumur hidup ya bisa jadi lebih rendah juga. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita ngomongin duit, angka-angka. Karena jujur aja, aspek finansial ini jadi daya tarik yang gede banget kan? Lihat deh tabel ini. Yang menarik di sini tuh perbandingan gaji awal antara PNS dan PPPK. Perhatiin deh, bahkan untuk level pendidikan yang sama, SMA, ada perbedaan yang cukup signifikan antara PNS dan PPPK. Nah, disinilah letak godaannya. Kalau posisi level SMA yang kamu incar itu ternyata formasi PPPK, gaji awal kamu itu bisa lebih tinggi loh daripada PNS di level yang sama. Kaget kan? Selisihnya itu bisa sampai 300 ribuan lebih per bulan. Nah, ini poin kuncinya. Dalam beberapa kasus, pekerjaan yang katanya level lebih rendah ini justru ngasih gaji awal yang lebih baik. Jelas kan kenapa jalan pintas ini kelihatan menggiurkan banget? Tapi ingat, gaji awal itu baru permulaan. Coba kita lihat gimana ini semua akan berdampak ke karir jangka panjang kamu. Sekarang kita fokus ke jalur PNS dulu ya, yang alur promosinya lebih jelas dan terstruktur. Waktu kamu masuk sebagai PNS, pangkat awal kamu atau yang kita kenal sebagai golongan, itu ditentukan sama ijazah terakhir. Nah, perbedaan antara golongan 2 dari ijazah SMA dan golongan 3 dari ijazah S1 nih, wah itu bedanya jauh banget. Artinya apa? Artinya, sekalipun kamu punya gelar S1 dan mungkin ngerjain tugas-tugas yang setara anak S1, gaji, tunjangan, dan posisi kamu secara resmi akan tetap dihitung berdasarkan pangkat SMA. Jadi, ijazah S1 kamu itu belum diakui di sini. Terus, buat naik kelas dari golongan 2A ke golongan 3A, yang harusnya jadi titik awal kamu kalau pakai ijazah S1, itu perjalanannya panjang. Kamu harus lewat setidaknya 4 kali promosi. Dari 2A ke B, ke C, ke D, baru deh bisa ikut ujian penyesuaian. Proses ini jelas makan waktu bertahun-tahun. Nah, ini pasti langsung muncul pertanyaan di benak kalian. Kan ijazah S1-nya udah ada, tinggal diakui aja nanti kan? Gampang dong harusnya. Ini nih asumsi yang paling umum. Banyak yang mikir bisa gampang aja upgrade status. Padahal kenyataannya ada proses birokrasi yang cukup rumit namanya penyesuaian ijazah. Dan ini nggak segampang kedengarannya. Coba deh lihat rintangan-rintangannya. Pertama, belum tentu ada formasi S1 yang kosong di instansi kamu. Kedua, kamu harus kerja minimal setahun dulu baru bisa ngajuin. Ketiga, yang paling jebakan, instansi bisa aja nolak ijazah yang kamu dapat sebelum jadi PNS. Bahkan, kadang kamu diminta tanda tangan surat pernyataan buat nggak nuntut pengakuan ijazah. Jadi intinya, proses ini sama sekali nggak ada jaminan berhasil. Kalaupun mau ikut jalur resmi, ini dia prosesnya. Namanya UKPPI. Kamu harus nunggu sampai pangkat kamu mentok di golongan 2, yaitu 2D, baru bisa ikut. Belum lagi harus ada izin belajar resmi dan lulus ujiannya. Jadi ini bukan sekedar permintaan, tapi ujian terstruktur yang syaratnya aja butuh waktu bertahun-tahun buat dipenuhi. Jadi setelah kita timbang-timbang keuntungan sesaat versus realita jangka panjangnya, gimana nih keputusannya? Ujung-ujungnya ini pilihan strategis. Di jalur pertama, ambil kerjaan level SMA. Pro-nya, kamu bisa lebih cepat masuk jadi ASN. Tapi ya itu, siap-siap buat pendakian karir dan gaji yang panjang dan lambat, plus ketidakpastian soal penyesuaian ijazah. Di jalur kedua, kamu sabar nunggu kerjaan level S1. Konsekuensinya, persaingannya jauh lebih ketat. Tapi kalau berhasil, kamu langsung mulai dari start yang lebih tinggi, baik dari segi pangkat, gaji, maupun peluang karir ke depannya. Pertanyaannya kembali ke diri Anda masing-masing. Apa sih prioritas utama kamu saat ini? Apakah yang penting mengamankan status sebagai abdi negara secepatnya?
Atau kamu lebih memilih untuk memulai dari jalur karir jangka panjang yang terbaik, meskipun harus menunggu dan berjuang lebih keras di awal? Nggak ada jawaban yang salah atau benar. Yang ada hanyalah pilihan yang paling pas dengan tujuan dan kesiapan kamu menghadapi resiko. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian membuat keputusan yang lebih matang ya.